selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Siswa SMP 5 Sutra, Pesisir Selatan, gotong royong membersihkan sekolahnya yang kebanjiran. Pelajar SMP 13 Padang resah karena sering dipalak preman. Karena tak ada sasana, sekelompok remaja di Padang berlatih tinju di alam terbuka. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sutra yang berada di Kampung Tanjung Gadang, Nagari Amping Parak Timur, Pesisir Selatan, terendam banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi pada Selasa siang. Akibatnya, seluruh proses belajar dan mengajar dihentikan sementara. Pelajar bergotong royong membersihkan sekolah. Para guru dan murid bekerja sama membersihkan ruang belajar dan mengenyahkan sisa-sisa air dan lumpur di sekolahnya. Saat banjir, ketinggian air yang merendam sekolah ini mencapai 20 cm hingga 30 cm. Setiap musim hujan tiba dengan intensitas tinggi, sekolah ini akan kebanjiran karena lokasinya rendah dan saluran drainase juga tak berfungsi dengan baik. Seharusnya, banjir rutin yang merendam sekolah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Karena jika dibiarkan, maka proses belajar dan mengajar akan terganggu. Dalam tahun 2023 ini saja, SMP Negeri 5 Sutra telah terendam banjir sebanyak 2 kali. Hal ini selalu terjadi dalam 10 tahun terakhir. Menurut saya bahwa penyebab banjir ini adalah memang pertama saluran air yang tidak kondusif. Yang kedua memang kondisi lahan sekolah rendah sehingga memudahkan air ketika ada hujan, maka dia akan gampang tergenang dan membasahi semua area sekolah. Kali 3 bulan itu sudah dipastikan hampir setiap waktu itu banjir atau genangan air akan terjadi di sekolah ini. Banjir juga merendam ratusan rumah di Nagari Amping Parak Timur, yakni di Kampung Tanjung Gadang dan Kampung Bukit Kaca. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Warga Kota Pariaman kembali dihantui penyakit demam berdarah setelah seorang balita meninggal akibat DBD di Desa Paua Barat, Kecamatan Pariaman Tengah. Untuk mengantisipasi perkembangan DBD, petugas Dinas Kesehatan Kota Pariaman melakukan penyemprotan di permukiman Desa Paua Barat Rabu pagi. Saat ini, 6 warga yang terdampak. Seorang balita berusia 9 bulan meninggal dunia, 3 orang masih dalam perawatan, dan 2 orang dinyatakan sembuh. Petugas melakukan pengasapan di sekitar rumah yang terdampak, tak jauh dari puskesmas setempat. Selain itu, petugas juga menyemprot tempat-tempat yang dianggap rawan berkembangnya jentik nyamuk Aedes aegypti. Di Paua Barat yang terdampak 6 orang, yang dirawat 3 orang, 1 meninggal, yang 2 udah sembuh. Itu yang kalau di Paua Barat. Itu lokasi rumahnya itu berdekatan atau bagaimana? Kalau yang 5 berdekatan, yang 6 agak jauh bedanya dari tepi jalan. Rentang usianya? Rentang usianya sekitar dari umur 9 bulan, yang kemarin yang meninggal yang umur 9 bulan, sampai yang sekarang umur 14. Dari catatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman, hingga saat ini tercatat 119 orang yang terdampak DBD dan 3 orang meninggal dunia. Desa Paua Barat pun kini berstatus KLB DBD. Kasus DBD sekarang memang masih cukup tinggi ya.
dilaporkan oleh petugas kami dari seluruh puskesmas yang ada di Kota Pariaman. Sampai saat ini ada 119 kasus DBD di Kota Pariaman sampai saat ini. Untuk status KLB kita tetapkan untuk Desa Apo Barat selama 2 kali masa inkubasi ini atau kira-kira 1 bulan ini. Masyarakat diimbau melakukan pola hidup sehat dan menguras penampungan air, menutup penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Memasuki hari ketiga di Masjid Raya Sumatera Barat, Rabu, puluhan pedemo dari Air Bangis Pasaman Barat mulai diserang berbagai macam penyakit, seperti diare dan demam. Bahkan 6 orang diantaranya harus dirawat di rumah sakit. Warga Air Bangis ini silih berganti mendatangi petugas medis dari Dinas Kesehatan Sumatera Barat di teras Masjid Raya. Kedatangan mereka untuk berobat karena diserang berbagai macam penyakit. Hasibuan, salah seorang warga Air Bangis, mengatakan 2 cucunya mengalami diare dan demam. Diduga mereka kelelahan dan kehujanan karena sewaktu mengikuti aksi unjuk rasa diguyur hujan deras. Selain itu, kurangnya asupan makanan yang layak serta air mineral juga menjadi pemicu gangguan kesehatan yang dialami warga Air Bangis ini. Keluhan saya dari cucu saya dan juga anak-anak saya kena demo yang kemarin ini kena gara hujan, sehingga ada yang muntah gitu, yang panas dingin gitu. Sejak kemarin yang sakit ada 6 orang dibawa ke rumah sakit gitu. 6 orang dibawa ke rumah sakit ya Pak ya? Belum tahu penjelasannya. Masih di rumah sakit? Masih. Sakit Pak, apa muntah, mungkin kecapean, apa itu yang hujan itu, dia mencret. Yang pagi ini udah 2 kali, obat. Rencananya aksi ini sampai kapan Ibu? Sampai tujuan kami tuntas. Kemauan kami bertemu sama Pak Gubernur. Terkait penyakit yang diderita pedemo ini, petugas kesehatan maupun dokter yang melayani warga Air Bangis Pasaman Barat di Masjid Raya Sumbar enggan berkomentar. Warga Air Bangis ini telah 3 hari menginap di Masjid Raya Sumatera Barat karena niat mereka untuk bertemu gubernur dan menyampaikan aspirasi belum terwujud. Robiha melaporkan dari Padang. Agar tidak bosan dan jenuh karena telah 3 hari meninggalkan rumahnya dan tidur di pelataran Masjid Raya Sumbar, gabungan beberapa mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Padang menghibur dan mengajak bermain anak-anak pengunjuk rasa dari Air Bangis Pasaman Barat pada Rabu pagi. Mereka diajarkan membuat benda-benda dari kertas warna-warni, seperti membuat pesawat terbang, kapal laut, dan mainan lainnya. Selain mengubah kertas jadi mainan, anak-anak juga diajak bernyanyi bersama-sama. Alhasil, anak-anak antusias ikut bermain dan bernyanyi bersama instruktur dadakan dari mahasiswa tersebut. Tujuan kami adalah untuk menghibur anak-anak yang ada di sini karena mungkin anak-anak di sini sudah terlalu lelah, juga sudah terlalu jenuh dengan aktivitas dari yang kita lihat seperti saat ini. Kami ada ide tadi dari beberapa mahasiswa, kami ada membawa kayak kertas origami, jadi kami membuat seperti mainan, burung-burungan, kapal, dan juga pesawat tadi ada juga. Ini merupakan sebuah bantuan atau sumbangan dari luar karena mereka perhatian kepada donasi yang sudah 3 hari. Ini bantuan ini untuk? Ini bantuan ini terkhusus untuk anak-anak karena mereka perhatian terhadap anak-anak. Kira-kira berapa orang anak-anak ini? Mungkin begitu cukup banyak, sekitar 100 lebih lah. 100 lebih ya. Mereka ikut demo juga ya? Mereka ikut serta dan ikut ke lokasi untuk demo. Setelah puas bermain, anak-anak juga diberikan sarapan dan susu kotak. Tentu saja, makanan dan minuman tersebut membuat anak-anak menjadi riuh dan gembira, meski harus antre untuk mendapatkannya. Setidaknya, kebahagiaan anak-anak itu dapat mengurangi beban orang tuanya yang masih bertahan di Masjid Raya Sumatera Barat
selama 3 hari. Robiham melaporkan dari Padang.